Oke. Ya, kita mulai lagi. Kita ketemu di mata kuliah apa ini? Ya, berapa SKS? 3 ya. Oke, kelas malamnya Bu Detin ya. Anak sipnya Bu Detin kalau malam ya. Oke, ini direkam ya. Ya. Sistem penunjang ya. Penunjang penunjang keputusan ya, kecepatan. Tanggal berapa sekarang? 21 bulan 3. 21 April ya Kartini ya. Ini 21 Maret ya. Oke, kita masuk di pertemuan keberapa? Pertemuan 2. Oke. Kelas apa ini? Kelas BI ya. BI pagi sama SIP pagi ya. Ya, oke, SIP pagi. Ya. Oke, sistem penunjang keputusan. Hari ini saya mau membandingkan mata kuliah ini dengan mata kuliah yang lain gitu ya, dengan tema-tema yang lain. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya decision support system. Bahasa singkatannya berarti berapa? DSS gitu ya. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang bilang decision support system, ini kita ketemu dengan yang namanya apa? Decisionnya. Apa itu decision? Keputusan gitu ya. Keputusan ya. Tapi saya nggak mau bicara keputusan dulu hari ini. Saya mau membandingkan antara decision support system dengan mata kuliah yang lain. Ya, irisannya dengan yang lain ya, mungkin ada yang di mata kuliah BI, ada juga yang di mata kuliah SE gitu ya. Jadi decision support system ini nanti ada irisannya, bukan irisan ya, ada kemiripan gitu ya. Ada kemiripan dengan mata kuliah yang namanya adalah sistem pakar. Satu ya, namanya apa? Sistem pakar. Bahasa Inggrisnya kira-kira apa? Expert system. Ya, expert system ini mata kuliahnya anak-anak SE ya, anak nggak dapet ya. Nah, tapi kita bicara tentang sistem pakar dulu sebentar. Nanti kita lihat persamaannya dengan DSS ya. Oke. Di mata kuliah sistem pakar ini, jadi sistem pakar ini sebenarnya bagian dari payung besarnya itu namanya adalah kecerdasan buatan. Namanya apa? Kecerdasan buatan. Ini seriusan ya. Ya. Berarti bahasa Inggrisnya apa? Artificial intelligence. Nanti kalau Anda ambil S2 nanti belajar kayak ginian lagi ya. Artificial intelligence. Nah, bedanya yang pertama, bedanya antara katakanlah sistem pakar ya, apa itu? Jadi sistem pakar itu bagian dari kecerdasan buatan. Nanti kecerdasan buatan banyak lagi ya. Ada robotika, ada problem solving. Ya, kalau Anda punya Google Map juga di situ ada kecerdasan buatannya, ada natural language processing gitu ya. Banyak lah artificial intelligence. Nah, di sistem pakar ini kalau kita bicara perbedaannya dengan DSS, maka kalau di DSS atau di SPK ya, di apa tadi? Di DSS atau di SPK, kalau dibandingkan katakanlah dengan sistem pakar dengan AI secara general gitu ya, maka DSS ini dia hanya membantu sebuah keputusan. Dia bukan merupakan keputusan akhir. Itu yang Anda harus pahami dulu ya. Jadi kalau di DSS, kalau di SPK keputusannya tidak final. Nanti ada lagi misalnya cost benefitnya dihitung gitu ya, plus minusnya gitu. Tapi kalau kita bicara tentang sistem pakar, misalnya sistem pakar atau artificial intelligence, maka hasil outputnya itu sudah merupakan keputusan.
harusnya gitu ya, idealnya. Nanti saya liatin, ada juga yang nggak ideal. Karena apa? Karena kalau di AI, kalau di sistem pakar sebenarnya dia mencoba meniru kepakaran dari seseorang. Jadi dia itu udah merupakan keputusan. Ya, dia sudah merupakan keputusan. Nanti saya gali lagi apa itu sistem pakar. Nanti kita gali irisan antara sistem pakar dengan DSS. Poin yang harus dicatat di sini apa? Kalau di SPK dia bukan merupakan final result. Oke. Dia hanya membantu keputusan seorang manajer. Jadi ketika manajer mengambil keputusan, dia bisa mengambil rekomendasi kita ini, atau dia akan melanjutkan dengan review yang lain gitu ya, atau dia bisa aja mengabaikan hasil dari yang kita buat gitu ya. Tapi kalau di artificial intelligence itu merupakan sebuah keputusan, karena kita mencoba meniru apa yang dilakukan oleh seorang manajer langsung, gampangnya kayak gitu. Nah, yang menariknya di sistem pakar itu ada mata kuliah, bukan ada mata kuliah, ada algoritma. Ini saya tulis saja ya, ada algoritma di sistem pakar ya. Yang ini dulu zamannya Bu Detin ya, ini sempat rame gitu ya. Yang namanya adalah Fishmamdani. Namanya apa? Fishmamdani. Nah, Fishmamdani ini sebenarnya adalah algoritma dari sistem pakar. Oke, nah Fish-nya ini apa? Fish-nya ini adalah fuzzy. Ya, I-nya itu apa? Inference gitu ya. S-nya apa kira-kira? Sistem ya. Mamdani ini nama orang ya. Namanya adalah Ibrahim Mamdani ya. Ibrahim. No picture hoax, silahkan Anda cari Ibrahim Mamdani gitu ya. Nah, ketika belajar sistem pakar, nah di salah satu algoritma yang bisa digunakan adalah apa tadi saya bilang? Fishmamdani. Nah, Fishmamdani ini merupakan sistem pakar. Oke, jadi Fishmamdani ini adalah merupakan sistem pakar. Oke, setuju? Bisa udah masuk di kepala? Nah, tetapi algoritma ini banyak orang gunakan untuk digunakan di SPK. Ini saya pernah tanyain sama profesor dari IPB ya. Di waktu kuliah S2 saya ada profesor dari IPB, Prof Marimin gitu. Prof, ini kalau kasusnya kayak gini kok bisa gitu ya. Jadi dalamnya itu apa tadi? Dalamnya adalah expert system. Oke. Nanti yang menjadi aneh adalah Pak, katanya expert system itu sudah merupakan keputusan gitu ya. Tapi kalau dibungkus menjadi SPK itu bukan menjadi keputusan, Pak. Nanti kita bisa gali lagi lebih dalam perbedaannya gitu ya. Nah, ini pernah saya tanyakan langsung ke Pak Prof Marimin. Ini profesor di IPB ya. Bapaknya ini S2 S3-nya di Jepang ya. Oke. No picture hoax ya. No picture hoax. Jadi kalau ada yang bilang jangan percaya ya. Kalau ilmiah itu adalah orang-orang ilmiah itu selalu mendegradasikan pernyataan orang lain. Jangan percaya kalau belum terbukti. Tapi kalau sudah terbukti, Anda buktikan lagi gitu. Apa tadi? Prof Marimin, namanya Prof Marimin. Ini saya belajar Fazi dari beliau nih, ngerti saya ya. Ini orangnya ya, orangnya low profile banget ya, profesor dari IPB, S2 S3-nya dari Jepang ya. Saya pernah belajar tentang konsep Fazi dasar lah sama beliau ini ya. Gitu, oke. Nanti separuhnya lagi kalau bicara AHP, SAW, Topsis saya belajarnya dari, ini berarti kakek guru nih ya, ini kakek guru ya. Tapi mungkin saya nggak pakai Fishmamdani lah ya, soalnya saya nggak pakai MATLAB lagi. Ada dosen dari UGM ya, Pak Retantio Wardoyo nih ya. Nah ini yang ngajarin saya AHP, SAW sama Topsis ya, Pak Retantio Wardoyo ini ya. Ya ini yang jadi SPK itu materi S2 juga ya. Referensi saya di sini gitu ya. Salah duanya. Oke, tadi kita lagi ngomongin apa ya? Oke, nah jadi dalamannya apa tadi? Dalamannya adalah expert system, tapi luarannya adalah SPK. Saya tanya ke Prof Marimin, Prof kalau seperti itu bisa apa enggak? Jawabannya apa? Boleh aja mas gitu ya. Kemudian dia bilang satu nama ya, apalah eksekutif apa gitu ya. Saya agak lupa di sini.
Kadang-kadang kalau profesor ditanya tuh kayaknya kok kayak kitanya aja yang belum ngerti kayaknya, tapi sebenarnya memang benar gitu, ada dasarnya ya, kitanya belum keilmuan aja gitu ya. Nah, itu tadi apa tadi tentang expert system dan SPK. Jadi nanti kalau misalnya Anda cari ya, misalnya Anda cari, Anda googling gitu ya, kemudian nanti Anda cari apa tadi, Fis Mamdani. Ini kalau di kita ini boomingnya di angkatan 2013 ya, itu banyak ya, ada 6 sampai 9 ini ya. Fis Mamdani ini Fis Mamdani, masukin jurnal. Jadi minimal ketika Anda tanya, Anda tahu runutannya. Oh itu expert system Pak, oh itu apa sistem pakar Pak, oh ini data mining Pak, gitu ya. Coba kita lihat ya, kita lihat yang Pak Retantio aja ya. Ya, Ogo M Retantio. Nanti kita lihat langsung perbedaannya ya. Oke, ini dia. Ini biasa yang saya jadikan contoh ya. Oke, ini adalah jurnalnya punya UGM ya. Jadi kalau Anda pengen cari jurnal, Anda bisa masuk ke jurnal kampus mana ya. Kemudian Anda masuk di situ, Anda searching, atau Anda bisa jadi dari Google-nya. Nah, oke, kita lihat di sini. Ya, saya pernah download, tapi mungkin kita download aja lagi. Saya pengen mengajak Anda kepada struktur dari sebuah sistem pakar, struktur dari SPK, struktur dari data mining, sehingga Anda bisa membedakan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Oke, guys. Oke, coba kita lihat di sini. Ya, ini adalah sistem pakar. Tapi ini sistem pakar yang digunakan untuk sistem pakar ya. Ini bungkusan luarnya bukan SPK, gitu ya. Oke. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, tadi sistem pakar ya. Jadi kita akan bisa membedakan, mungkin saya ngambilnya antara SPK, kemudian apa tadi, sistem pakar ya. Satu lagi saya ngambil domainnya yang bicara tentang data mining ya. Nanti Anda bisa paham di sini, machine learning gitu ya. Ini satu kumpulan di sini, machine learning. Bisa juga bicara tentang data science di sini ya. Bisa juga kita bicara tentang big data di sini ya, big data. Jadi nanti kalau di sini ada algoritma namanya AHP gitu ya, ada algoritma namanya SAW gitu ya, ada algoritma yang namanya TOPSIS ya, ada algoritma namanya ANP, ada algoritma namanya WP gitu ya, dan lain-lain. Kalau di sistem pakar di sini nanti ada namanya, nanti dicek lagi ya, kadang-kadang saya suka salah, ada namanya forward chaining gitu ya. Namanya apa? Oke, ini belum hitung ya, belum susah kan? Saya baru menjelaskan skala besarnya gitu ya. Saya belum masuk kepada hitungannya ya. Jadi ini nggak susah ya. Oke guys. Ya. Ada lagi di sini menggunakan backward chaining. Ya, namanya apa? Backward chaining. Ada lagi dia pakai uncertainty. Apa itu uncertainty? Ketidakpastian ya. Uncertainty. Ada juga menggunakan teorema Bayes. Nanti di teorema Bayes ini sebenarnya ada irisannya dengan data mining ya. Yang kita pahami apa tadi? Yang menggunakan apa? Fuzzy ya. Contohnya apa? Fis Mamdani, atau juga Fis Sugeno atau Sukamoto gitu ya, Sukamoto. Nah, oke, ini saya sedang membandingkan apa aja di sini. Ada algoritma yang bicara tentang apa? SPK. Satu lagi apa? Sistem pakar. Yang satu lagi apa? Data mining. Nanti jam 12 atau jam 12.30 saya kasih satu kasus, Anda bisa mendekatinya. Oh, ini lebih cocoknya ke SPK Pak gitu. Oh, ini lebih cocoknya ke sistem pakar Pak gitu. Oh, ini lebih cocoknya ke data mining gitu ya. Mantap gitu ya. Jadinya apa namanya? Anda paham ya, tidak hanya apa namanya tahu bahwa ini adalah algoritma yang satu. Udah berapa tuh algoritmanya tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih ada lagi ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya.
12 ya. Kalau di mesin learning coba sebutin, Mbak Tri Lestari, sebutin 3 di mesin learning algoritmanya apa aja. Mbak Tri Lestari, algoritma di mesin learning apa aja? Data mining, kebagian apa kemarin? Mbak Tri mana? Tri Lestari mana? Ya. Kemarin kebagian apa waktu data mining lanjutan UASnya? Udah lupa Pak? Apa? Naib bias. Naib. Yes. Apalagi sebutin? Decision tree, betul, decision tree. Apalagi sebutin 10. Kemin. Ya betul. Apalagi? Iya bener, 10 juga bisa kok. Apalagi? Iya, random forest gitu ya. Ya, apalagi? Hah? Oke, text mining bagus. Apalagi? CNN. Ya, apalagi? Ah, SVM, benar. Satu lagi apa? Ayo jangan duluan saya yang dapat, ayo apa? Iya, betul ya. Kemin. Kemin itu belum kemin. Oh, udah. Ya, linear regression, logistic regression. Ada linear regression, ada logistic regression ya. Dan banyak lagi. Ada yang CNN, ada yang RNN. Ini ada deep learning ya. Oh iya, deep learning. Kenapa saya nggak bilang deep learning ya? Di sini juga ada deep learning. Ya, oke. Jadi kalau Anda lihat di sini, ada yang bicara tentang SPK, ada yang bicara tentang apa? Sistem paket, ada yang bicara tentang apa? Data mining. Sekarang kita akan gali satu-satu. Kita lihat persamaannya apa, kita lihat perbedaannya apa, kita lihat dia cocoknya di mana. Ya, jadi ketika Anda ngajuin judul, ya, kalau kita bicara tentang sistem yang biasa aja berarti ada sistem informasi manajemen. Yang di sini ada database-nya ya. Di sini ada database-nya, ada front end-nya, ada back end-nya gitu ya. Nanti saya juga ceritakan bedanya antara SIM dengan SPK dengan database ya. Oke. Sampai sini baik-baik saja. Masih bisa menerima kepalanya? Masih ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada sedikit pendekatan tentang apa tadi? SPK, apalagi tadi sistem pakar. Oke. Satu lagi apa tadi? Machine learning, data mining, data science, deep learning dan teman-temannya di sini ya. Oke, pertama, kalau kita bicara machine learning, maka kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang data. Ya. Jadi kenapa minggu kemarin, semester kemarin saya minta Anda mengambil data. Tapi datanya data sekunder ya. Ibaratnya datanya bukan data primer ya. Ada data primer, ada data sekunder. Kalau data primer kita nyari langsung gitu ya. Kalau data sekunder orang lain langsung kita pakai. Kadang-kadang data harus dibeli ya. Oke, nanti mungkin beberapa skripsi yang pernah kita ambil pernah saya bahas di mata kuliah data mining lanjutan. Kalau sistem pakar dia menggunakan yang namanya adalah expert ya. Expert judgment gitu ya. Dia menggunakan apa? Pengetahuan dari ahli, pengetahuan dari seorang expert ya, seorang ahli. Maka di sini yang harus penting adalah expertnya. Kalau di sini yang penting apa? Datanya. Kalau orang bicara expert system tidak ada expertnya, itu bukan expert system. Ya, apa bedanya expert system sama yang biasa? Orang yang sudah bergelut 30 tahun di bidang kedokteran, ya kan, spesialis jantung bagian kanan gitu ya. Ada nggak kan jantung bagian kanan? Ya, maka dia akan memiliki yang namanya apa? Knowledge. Maka dia akan memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yang akan kita gali. Ya, orang yang 30 tahun cuma ngurusin motor servis misalnya ya.
ketika dengar suara motor itu bunyi, dia tahu nih rusaknya bagian mana. Gitu kan ya? Ya, orang yang 30 tahun ngajar gitu ya, ngelihat muka mahasiswa udah tahu nih mukanya tipenya seperti apa. Ya, misalnya 30 tahun ya. Oke, itu adalah pengetahuan yang digali bersama dengan waktu ya. Paham ya? Nah, di sini nanti kita akan mengekstraknya dan nanti final resultnya dalam bentuk yang namanya adalah rule base ya. Bentuknya apa? Rule base ya. Rule base itu misalnya if kondisi ini, kemudian and kondisi ini, and kondisi ini gitu ya, maka then. Nah, di sini di sistem Pakar ini itu sebenarnya agak lumayan lah ya, tapi di angkatan 2013 itu ya saya mengenalkan aplikasi yang namanya MATLAB ya. Namanya apa? MATLAB. Nah, MATLAB ini dia jalan di Windows ya, dia jalan di Windows. Kemudian dia menggunakan desktop aja gitu ya. Ini kalau angkatan 2013, 2014 banyak lah saya bimbing ini ya. Nah, kemudahannya apa? Kemudahannya 80% ngodingnya itu dikerjakan oleh siapa? Oleh MATLAB-nya. Kita tinggal tentukan ya, saya nggak bisa demoin ya, saya pakai Linux ya. Sebenarnya bisa, tapi saya harus masuk ke harddisk yang satunya lagi, kemudian saya buka Windows-nya dan itu slow motion ya, jadi saya nggak mau ngeliatin dan saya udah nggak pakai MATLAB lagi ya. Tapi kalau misalnya mau silahkan Anda install MATLAB di desktopnya ya, tapi kan kita nggak kuliah sistem Pakar juga ya. Ya, tapi bisa yang tadi yang saya bilang tadi ya, apa tadi? Sistem Pakar yang digunakan di SPK. Jadi saya sedikit cerita ya. Ya tadi juga cerita Pak ya. Di angkatan 2010 ya, ini saya pernah tawarkan mahasiswa ya, cewek ya, anak sen, menggunakan apa tadi? FIS Mamdani ya. Udah jalan setengah jalan skripsinya, tengah jalan berhenti ganti skripsi ya. Oke. Nah, saya tawarin lagi di angkatan 2011 ya. Nah, ini ada satu mahasiswa cowok ya, satu mahasiswa cowok, namanya Mas Rian Imani. Namanya siapa? Rian tuh pakainya apa? Namanya siapa? Rian Imani. Nah, ini adalah awal di angkatan 2011 yang saya ngangkat menggunakan sistem Pakar. Percaya apa enggak? Jangan percaya ya. Tadi siapa namanya? Rian Imani Julhak. Anda bisa cari di, nah ini dia ya. Oke, ini. Ya, kelihatan nggak? Nah, ini adalah satu contoh yang dalamnya adalah sistem Pakar, tapi luarnya adalah SPK. Kenapa ini SPK? Dari judulnya aja kita bisa lihat ya. Sistem pendukung keputusan pemilihan konsentrasi jurusan menggunakan fuzzy inference system metode Mamdani. Oke, ini Mas Rian Imaninya, ini sayanya gitu ya. Ini angkatan pertama nih ya. Nah, itu angkatan berapa tadi? 2011 ya. Nah, di angkatan 2012 ini ada, seingat saya ada 3 mahasiswa ya. 2 cewek, 1 cowok ya. Ini yang angkat tentang Mamdani juga. Tapi tidak semuanya masuk ke itu, ada Mbak, saya masih ingat nih, namanya Wahyu Ningsih ya. Wahyu Ningsih, kemudian Mbak, yang kedua tuh Mbak Ami namanya, Wiji namanya. Yang satu lagi cowok, nah yang cowok saya lupa ya, siapa namanya? Ya siapalah saya lupa ya. Nah ini berapa orang tadi? 3 orang. Nah sebenarnya boomingnya di angkatan 2013 ini sekitar 9 ya. 9 orang yang angkat tentang apa tadi? FIS Mamdani ya. Percaya apa enggak? Enggak, nanti main di perpus ya. Main di perpus, nanti lihat-lihat ya, itu banyak. Oke, jadi dengan bantuan apa tadi? Dengan bantuan MATLAB ya. Dengan bantuan MATLAB yang ngodingnya jadi gampang. Ya, berarti sistem Pakar pakai apa tadi? Menggunakan pengetahuan dari seorang ahli, gitu ya. Kalau data mining menggunakan apa? Menggunakan data. Nah, sekarang kalau SPK sebenarnya agak-agak mirip dengan sistem Pakar, oke. Agak-agak mirip dengan sistem Pakar, tapi dia lebih
kalau dibilang lebih soft lah, lebih lunak gitu ya. Ini saya tanyain dulu sama dosen saya waktu S2, Pak almarhum Pak Prabowo namanya ya. Ada dosen senior ya, dosen senior namanya Pak Prabowo ya. Percaya apa enggak? Ini nama dosen, dia dosen apa namanya? Kalau kalau beliau bilangnya itu berdasarkan asumsi aja gitu ya. Berdasarkan apa? Asumsi. Ya sebenarnya juga itu asumsi dari ahlinya juga gitu ya. Tapi dia tidak seketat dari expert system. Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan perbedaan antara SPK dengan sistem pakar dengan machine learning dan lain-lain, kalau machine learning pakai apa? Pakai data. Kalau sistem pakar pakai apa? Pengetahuan dari seorang ahli. Kalau SPK dari apa? Asumsi dari seorang ahli. Asumsi itu ibaratnya kita udah kerja di manajerial HRD 10 tahun gitu ya. Nah, pengetahuan kita itu yang diambil ya, tapi nanti pendekatannya berbeda. Oke, sampai sini oke. Asumsi dari sekarang saya mau membedakan perbedaannya lagi ya. Perbedaannya lagi ya. Jadi apa tadi? Expert system ya. Expert system itu bagian dari apa? Dari AI ya, dari AI. Nah, sebenarnya data mining juga bagian dari AI gitu ya. Oke, kita ngomongin ini dulu sebentar. Kenapa saya hafal? Karena saya ngajar ini juga ya. Jadi ada AI, ini pecahan duanya aja lah ya. Apa tadi? Sistem pakar. Yang satunya lagi apa? Saya bilangnya data mining aja lah ya. Data mining. Jadi data mining juga sebenarnya bagian dari AI atau machine learning lah ya. Machine learning itu juga bagian dari AI gitu ya. Machine learning. Ya nanti kita bisa gali lagi ini di big data ya. Tadi kita mau ngomongin apa? Nah, jadi yang dua ini saya kategorikan satu aja. Ya, antara apa? Antara sistem pakar dengan data mining atau machine learning. Ini saya kumpulin ke dalam satu aja. Oke. Karena yang berikutnya saya akan memberikan perbedaan antara SPK antara apa tadi? SPK atau DSS saya bandingkan dengan siapa? Saya bandingkan dengan AI yang lebih spesifiknya tadi apa? Expert system dan machine learning. Oke, siap ya? Kalau Anda bisa memecahkan masalah ini, Anda bisa membedakan antara SPK dan AI gitu ya. Anda sudah bisa paham pendekatan dari SPK dengan AI, apakah itu expert system dengan machine learning. Sekali lagi kalau machine learning pendekatannya menggunakan data, kalau expert system menggunakan apa? Knowledge dari seorang expert. Gitu ya, knowledge of an expert gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan mencoba melihat dari jurnal-jurnal yang Anda angkat. Kemudian kita akan lihat perbedaan antara SPK dengan DSS dibandingkan dengan apa tadi? Expert system dengan machine learning. Gitu ya. Ini general aja. Nanti Anda kalau mau mendebat bisa aja gitu ya. Oke, silakan kita jadi sebenarnya ada dua masalah ya yang dicoba dipecahkan di SPK dengan di AI di sini, yang expert system dan machine learning ini. Yang pertama adalah masalah yang kaitannya dengan how to classify. Ini bahasa Indonesia aja ya. Bagaimana mengklasifikasikan ini ya, mengklasifikasikan gitu ya, output gitu ya, atau evidence hipotesis ya, hipotesis ya, atau sebuah kelas gitu ya, atau kelas aja ya, kelas. Ini saya ya kelas. Oke. Yang pertama apa? Masalah yang pertama apa? Bagaimana mengklasifikasikan output, hipotesis atau sebuah kelas. Ini mungkin nanti Anda bisa debat, Pak, bisa aja regression, Pak. Regression itu bukan klasifikasi. Oke. Tapi secara general kita katakan aja bagaimana
mengklasifikasikan sebuah output. Oke ya. Ingat ya, nanti jam 12 nggak ada kuis, cuma nanya-nanya aja langsung ya. Lebih serem ya. Yang kedua apa? Lebih serem ya. Ya, karena kadang-kadang dosen yang ngomong mahasiswanya nggak mendengarkan ya. Kadang-kadang ya. Suka lost fokus kita ya. Oke, yang kedua apa? Yang kedua ini adalah bagaimana ya meranking, mengurutkan, meranking alternatif. Ya, meranking ini mengurutkan ya. Mengurutkan. Kok nggak enak banget ya mengurutkan. Oke, jadi ada dua masalah besar yang harus kita pahami ketika kita bicara apa tadi, apakah SPK, apakah sistem pakar atau data mining. Ingat kalau data mining kita gunakan data, kalau sistem pakar kita menggunakan. Jadi boleh nggak Pak kita gunakan sistem pakar sebagai SPK? Jawabannya boleh. Kalau ditanya referensinya jangan jawab Pak Julhak ya, Prof Marimin. Kalau saya belum Prof ya, kita referensi saja ke Prof Marimin. Beneran. Kalau nggak pertanyaan datang ke IPB langsung ketemu orangnya ya. Masih sehat Prof Marimin ya. Oke, nah apa kaitannya dengan mata kuliah kita Pak ya? Yang pertama tadi apa? Bagaimana mengklasifikasikan output, hipotesis atau kelas. Yang kedua apa? Bagaimana meranking atau mengurutkan alternatif. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana mengklasifikasikan, maka ini domainnya adalah sistem pakar gitu ya. Kalau kita bicara mengklasifikasikan, maka itu juga termasuk machine learning, tapi machine learning yang termasuk classification ya. Karena ada machine learning juga yang bicara tentang regressionnya. Jadi machine learning yang lebih fokusnya lagi apa? Classification gitu ya. Oke, nah kalau SPK ya lebih kepada pilihan yang kedua ini ya. SPK itu bicara bagaimana gampangnya gitu ya, bagaimana meranking alternatif, bagaimana mengurutkan alternatif. Bisa dipahami? Nanti kita lihat ya. Kalau kemarin Anda sudah saya minta untuk mencari sebuah jurnal, nanti kita bisa lihat jurnal yang pendekatannya adalah dari sistem pakar dengan jurnal yang pendekatan dari oke. Kalau saya ngajar nggak pakai slide nggak apa-apa kan ya? Ya, oke. Ada sih tapi saya masih pengen ini aja dulu ya. Oke, biasanya mahasiswa lebih paham kalau seperti ini ya. Oke, ini masih SPK kan ya? Saya nggak keluar dari SPK kan? Ya, masih SPK kan? Ya, nanti kalau enggak Anda komplain aja ke Kaprodinya. Pak Julhak itu SPK tapi ngajarinnya mata kuliah lain gitu ya? Ya. Kaprodinya siapa? Pak Sidik ya. Oke. Ya. Ya, kita lanjut ya. Oke. Ya, DSS itu apa? Decision Support System atau SPK. Ya, oke. Kita lanjut. Apa kita break dulu? Masih panas nggak? Panas. Jangan mikir panas ya. Jangan mikir panas ya. Ya, jangan mikir panas. Minum dulu lah. Oke. Saya mau bahas tadi urutan antara database, urutan antara sistem informasi, ya, kemudian SPK gitu ya. Oke, nanti kita masuk kepada bagaimana persamaan antara SPK, sistem pakar, data mining gitu ya. Ini sebenarnya saya kasih teorinya dulu sebelum nanti kita masuk ke hitung-hitungannya, sehingga Anda dapat gambaran besarnya, ya, big picture-nya itu seperti apa. Ya, jadi Anda nggak cuma belajar DSS, tapi yang lainnya. Ya, walaupun di sini saya belum sampaikan tentang definisi keputusan itu seperti apa gitu ya. Ada sih apa namanya slide-nya. Oke, kita lanjut aja. Sekarang saya coba mengurutkan antara database ya, ya. Database. Kalau kita bicara database,
maka kita bicara tentang data yang tersistem ya, data yang computerized. Maka di sini kita kenal namanya apa? DBMS ya, DBMS. Apa contohnya? Ya kayak MySQL gitu ya, Oracle gitu ya. Oracle ya, apalagi Postgre ya. Postgre juga termasuk di situ. PostgreSQL gitu ya. Database itu apa? Kalau kita punya data manual gitu ya, kemudian data manual ini kita computerize ke dalam sebuah sistem gitu ya. Oke. Maka kita perlu tempat untuk menyimpan database-nya. Nanti di atas database itu bicara tentang apa? Sistem informasi manajemen. Jadi kalau sistem informasi manajemen, dia bicara tentang prosedur, dia bicara tentang aturan, dia bicara tentang database juga, dia bicara tentang aplikasinya juga gitu ya. Misalnya aplikasi GAIS bisa nggak kita akses pakai mobile? Ya, itu juga sebenarnya bisa juga gitu ya. Maka sistem informasi manajemen sebenarnya itu adalah di atas dari database-nya. Contohnya apa ya GAIS lah ya. Contohnya apa? LMS juga sebenarnya juga sistem informasi manajemen gitu ya. Di situ sudah ada database-nya, sudah ada tampilan GUI-nya macam-macam gitu ya. Bisa update data, bisa create data dan macam-macam. Nah, sebenarnya SPK itu di atas sistem informasi manajemen. Jadi SPK itu kalau bicara SPK pasti bicara tentang database. Gitu ya. Kalau bicara SPK itu sebenarnya bicara tentang sistem informasi manajemen. Jadi sangat salah ketika bicara SPK tapi tidak ada database-nya. Gitu ya. Oke. Jadi sistem pendukung keputusan itu pasti bicara tentang sistem informasi manajemen. Cuma nanti ada beberapa kita bicara nanti fiturnya ya. Nah, di atasnya lagi apa? Di atasnya lagi bisa kita katakan ini saya generalnya aja ya. Kita bicara di sini apa? Artificial intelligence gitu ya. Oke, ini generalnya aja lah ya. Jadi kalau kita mau lihat urutannya seperti ini, nanti di artificial intelligence kita bisa bicara expert system, kita bisa machine learning, kita bisa bicara problem solving dan lain-lain gitu ya. Dimana kecerdasan manusia kan cerdas ya. Apa bukti manusia itu cerdas? Manusia cerdas itu kalau jalan itu cerdas nggak? Butuh kecerdasan nggak untuk jalan? Butuh ya, kita kan belajar jalan kan ya. Butuh kecerdasan nggak untuk sampai dari rumah ke sini? Apa kecerdasannya? Cerdas naik motornya Pak, oke. Cerdas petanya Pak, memorinya. Gimana kalau kita punya memori, risetnya setiap 1 minggu? Masalah nggak? Kita punya memori setiap 1 minggu hapus, bisa nggak? Ada ya, ada manusia, bukan manusia bahkan saudara saya, itu yang jangka pendeknya cuma 10 menit aja gitu. Jadi kalau manusia itu punya otak besar sama otak kecil ya. Ya, manusia itu punya apa? Punya otak besar sama otak kecil. Nah, otak besar ini memori jangka panjang. Katakanlah long term memory ya, long term memory. Ini katakanlah hard disknya ya, namanya apa? Hard disk. Di belakang kepala Anda ini ada otak besar yang dia menyimpan dari sejak lahir semenjak Anda bisa mengingat ya. Tapi apakah semua bisa diingat? Ada yang lupa ya? Ada yang lupa ya. Lebih mudah belajar apa lebih melupakan? Lebih susah belajar apa melupakan? Kenapa melupakan lebih susah daripada belajar? Lebih susah learn apa unlearn? Unlearn ya. Ini kenapa ini? Lebih susah belajar apa lebih susah melupakan? Lebih susah belajar apa lebih susah unlearn? Apa itu learn? Belajar ya, belajar. Apa itu unlearn? Melupakan ya. Bukan unlearn Pak, unlearn. Unlearn. Melupakan ya. Lebih sulit mana, belajar apa melupakan? Lebih sulit melupakan ya. Kenapa lebih sulit melupakan? Karena begini, udah pernah saya sampaikan belum di kelas ini? Udah kayaknya ya. Udah. Jarang ya saya ngomong kayak gini ya. Oh. Ya udah, mata kuliah ini deh saya cerita ya. Jadi di kepala kita ini kepala ya, di kepala kita ini itu ada yang, ini serius ya. Ini saya dulu, wah saya nyari bener-bener ini ya. Saya baca buku macam-macam ya.
Oh, kayak beneran aja ya. Di dalam kepala kita itu ada namanya neuron-neuron ya. Namanya apa? Neuron-neuron. Ya. Ini sebenarnya ada mata kuliahnya sendiri ya, jaringan saraf tiruan. Namanya apa di sini? Neuron. Neuron. Nah, ada joke ya, kepala manusia orang Indonesia itu lebih mahal daripada kepala manusia orang Jepang. Karena kalau orang Jepang udah dipakai, udah penuh memorinya ya. Kalau orang Indonesia masih belum dipakai, jadi lebih mahal. Pernah dengar gak? Nah, nah jadi ketika Anda belajar sesuatu gitu ya, belajar nih ya. Ini kan kepala manusia nih ya. Ini kan ada neuron-neuron ya. Ya, ya, ya. Otak kanan saya tidak berkembang dengan baik ya. Kemampuan menggambar saya nggak ada gitu ya. Nah, jadi di kepala kita ada apa tadi? Ada neuron-neuron. Nah, neuron-neuron ini akan bekerja ketika kita belajar sesuatu yang baru. Caranya gimana? Si neuron-neuron ini akan saling terhubung. Nah, kayak gini. Gitu ya. Nah, hubungan antara satu neuron dengan neuron yang lain, kalau kita belajar sesuatu pakai fokus gitu ya, sama pakai pengulangan ya. Kuncinya ada dua apa aja? Fokus sama pengulangan. Kalau Anda belajar sesuatu, Anda fokus, Anda mengulang-ulang lagi, ngulang lagi, maka apa ini namanya? Hubungan antara satu neuron dengan neuron yang lain itu semakin kuat. Ketika semakin kuat, Anda semakin ngerti, semakin paham. Ya, ini wajahnya siapa diingat di kepala. Jadi kalau di klik kanan kepala Anda itu, klik kanan properties itu nanti ada nilainya. Paham nggak? Karena itu adalah yang pernah kita pelajarin dari SD sampai kuliah. Masih ingat nggak pelajaran SMP? Ya. Nah, yang namanya lupa itu apa? Yang namanya lupa ada dua versinya. Yang pertama adalah sudah tidak ada lagi hubungan antara satu neuron dengan neuron yang lain. Nah, berarti itu namanya melupakan. Jadi melupakan itu adalah tidak ada lagi. Jadi kalau kita udah jarang mengulang, udah nggak ada fokusnya lagi, maka udah lupa gitu ya. Tapi kalau masih diulang lagi, diingat itu nggak bakal hilang-hilang gitu ya, nggak bakal lupa-lupa. Paham ya? Ya, paham ya? Paham. Ya, ini serius ini ya. Saya mikirnya lama kayak gitu ya. Dulu saya beli buku dari bukunya orang Kompas Gramedia ya. Saya nggak tahu bukunya ada kemana. Tadi kita ngomongin apa tadi? Ya, bicara tentang artificial. Jadi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu dicoba diambil. Ketika orang cerdas dalam bahasa, cerdas itu banyak ya. Ada namanya multiple intelligence. Namanya apa? Multiple intelligence. Ada orang yang pintar bahasa, ada orang yang pintar matematika, ada orang yang pintar sosialisasinya. Kalau udah ngumpul ngomongnya pintar gitu ya. Itu memang seperti itu. Ada orang yang secara bahasa dia bagus, tapi secara matematik nggak bagus. Ada orang yang matematiknya bagus gitu ya. Ada orang yang pintar di sosialnya. Pokoknya kalau udah ketemu orang dia ngomongnya pintar, dia bisa mempengaruhi orang banyak, itu kan ada ya. Itu sebenarnya tergantung kecerdasan bawaannya atau dia gali lagi. Nah, jadi si kecerdasan ini coba kita ambil, kemudian coba kita tiru. Makanya dikatakan apa? Kecerdasan tiruan apa kecerdasan buatan. Ini salah satunya yang kemarin saya bicara tentang apa? Face recognition. Face recognition ini apa? Face recognition adalah kemampuan manusia membedakan wajah satu dengan wajah yang lain. Ini wajahnya Putri Hayatun Husna. Ini Siti Mai Zuhroh. Itu Putih Ahas. Ini Aprilianti Kasanti Putri. Ini Siti Latifah gitu ya. Itu kan harus bentuk wajahnya tuh seperti apa. Ya kan? Alisnya gimana? Ini kalau ini beneran ya ada ada mata kuliahnya ya. Alisnya gimana sehingga kalau kita buka Facebook ada nggak? Oh ini di tag gitu ya. Oh ini namanya siapa? Nanti sebenarnya di belakangnya ada algoritmanya berjalan di situ. Oke, ya udah jam berapa sekarang? Oh masih lama ya? Wah. Sampai jam berapa kita kuliah? Sampai jam 1 ya? Panas ya? Ya oke. Sebentar lagi lah, sampai setengah 1 lebih dikit lah ya. Ya, masih kuat nggak? Masih ya. Ya supaya kuat jangan mikir nggak bisa ya, mikirnya apa?
Bisa ya. Ini doctrine namanya. Ini doctrine yang saya masukin ya. Bisa ya. Oke, tadi apa aja tadi urutannya? Ada database, ada apa lagi? Ada sistem informasi manajemen, ada apa lagi? Sistem pendukung keputusan, kemudian di atasnya ada lagi apa lagi? Walaupun ini secara general aja ya. Nah, sekarang kita masuk kepada detailnya ya, setengah jam atau 15 menit. Nanti kita masuk kepada jurnalnya. Oke. Silakan Anda perhatikan di sini. Saya kasih judul namanya adalah karakteristik aja ya. Saya kasih judul karakteristik ya dari SPK, sistem pakar ya, satu lagi dan machine learning gitu ya. Saya kasih namanya karakteristik aja. Apa sih karakteristik? Cirinya ya. Cirinya. Oke, ciri-cirinya. Ya, nanti mungkin saya bawain AHP sedikit ya. Nanti pokoknya di pertemuan ini Anda sudah bisa membedakan ini lebih cocok SPK Pak, ini lebih cocok sistem pakar Pak, ini lebih cocok kepada machine learning. Oke. Kita bicara apa di sini? Kita bicara tentang karakteristiknya. Oke ya. Oke, pertama saya mau bicara tentang apa namanya? Saya mau bicara tentang SPK dulu ya. Saya mau bicara tentang SPK. Di dalam SPK ada orang yang namanya adalah ini sudah meninggal orangnya. Ada orang namanya adalah Sati. Namanya siapa? Sati. Ya. Namanya Sati. Ya. Namanya siapa? Sati. No picture what Pak? Ya. Coba kita cari ya. Tapi udah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu ya. Sebelum pandemi ini. Namanya siapa tadi? Sati. Ini ya, Sati. Ini orangnya ya. Oke. Thomas L. Sati. Ini orangnya. Dia meninggal tahun 2017 ya. Berarti 5 tahun yang lalu ya. Tadi saya bilang 3 tahun yang lalu ya. Berarti saya salah ya. Namanya siapa tadi? Kalau orang belajar tentang SPK nggak kenal Sati, berarti dia nggak belajar SPK gitu ya. Ya. Jadi orang bicara tentang AHP, biasanya dipakainya di AHP ini ya. Oke. Siapa namanya? Thomas L. Sati ya. Dia yang bikin namanya AHP. Apa itu AHP? Analytic atau Analytical Hierarchy ya. Ini saya sampaikan aja. Jadi sebenarnya dia lebih kepada SPK yang versinya tadi apa? AHP. Namanya apa tadi? AHP. AHP tadi singkatan dari apa? Analitik ya. Analitik hanya apa? Hierarki ya. P-nya apa? Proses. Oke. Ini sebenarnya satu algoritma yang ada di SPK yang dikenakan oleh siapa tadi? Thomas L. Sati ya. Dia bikin hierarki seperti ini. Dia bikin hierarki mana tadi? Dia bikin hierarki seperti ini. Analitik hierarki proses ya, Thomas L. Sati. Ya, dia bikin struktur AHP seperti ini. Ketika bicara tentang SPK, tentukan terlebih dahulu goalnya. Apa? Goal. Ya. Setelah menentukan goal, ya, kata si Sati ini, ingat yang ngomong siapa? Sati. Ya, jangan salahin saya ya, saya cuma nyampain aja. Yang kedua adalah tentukan parameter. Tentukan parameter. Nanti saya gali satu-satu lagi ya. Ya, nanti saya gali lagi satu-satu. Tapi ini ibaratnya big picture-nya aja ya. Nah, nanti di sini ada lagi sub-nya lagi. Tapi saya belum tentukan sub-subnya dulu. Yang ketiga ibaratnya
bisa juga tentukan subparameter gitu ya, tapi nggak saya bahas dulu. Yang terakhir adalah tentukan alternatifnya. Apa tadi? Alternatif gitu ya. Saya ngomongin 3 ini aja dulu ya. Saya ngomongin 3 ini dulu. Ini kalau Pak Prof Marimin juga dia bahas di IPB-nya ya, di pendekatan orang pertanian. Apa tadi? Yang pertama goalnya, yang kedua apa? Parameternya, yang ketiga apa? Alternatif. Nanti di sini ada sub-subnya lagi, di sini juga nanti ada lagi ya. Tapi ini masih AHP. Jadi kalau kita gambarkan, jadi tugas minggu ini adalah dikasih tugas itu harusnya seneng ya, karena pengulangan ya. Jadi dosennya pengen mahasiswanya pinter gitu ya. Itu ala. Ya, jadi kita tentukan apa dulu? Kita tentukan goalnya dulu. Goal dari SPK-nya. Apanya dulu tadi? Goal. Tentukan goal. Goalnya mau ngapain sih? Gitu ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Membuat parameternya. Saya menggunakan istilah Paretantio ya. Nanti kalau Anda ngambil rujukan yang lain, yang digunakan istilahnya bukan parameter tapi alternatif gitu ya. Saya gunakan istilahnya parameter. Nanti di sini ada parameter 1 ya. Nanti di sini ada parameter 2 gitu ya. Di sini nanti ada parameter, katakanlah parameter N gitu ya. Ya, parameternya ada beberapa. Ini parameter nanti kita akan bahas persamaannya dengan sistem pakar, bahasa lainnya, dengan data mining ya. Oke. Nah, nanti parameter-parameter ini akan mempengaruhi goal. Oke. Ini AHP nih. Saya lagi jelasin struktur dari AHP. Kenapa dibilang analitik hierarki? Karena dia berhierarki seperti itu. Nanti di sini sebenarnya ada subparameternya lagi. Ya, tapi saya nggak bahas sedetail itu dulu. Ini level satunya aja dulu. Pertama apa tadi? Goalnya. Yang kedua adalah parameternya. Parameter itu nanti variabel yang berpengaruh ya. Itu yang diambil dari apa tadi? Asumsi dari ahli tadi ya. Jadi asumsi ahli itu menentukan parameter ya. Jadi yang menentukan parameter 1, 2, 3 dan lain-lainnya adalah asumsi dari ahli tadi. Ya, kita bikin SPK nggak bisa, kalau kita tidak memahami domain itu nggak bisa langsung bikin gitu ya. Maka kita lakukan survei gitu ya. Yang terakhir apa tadi? Alternatif. Alternatif itu adalah entitas yang coba kita ranking ya. Entitas yang coba kita ranking. Ini alternatifnya banyak lah. Nah, nanti alternatif ini berarti ada banyak lagi ya. Alternatif ini itu dia akan dipengaruhi oleh setiap parameter yang di atas tadi. Ya, oke, ini alternatif 1 dipengaruhi parameter, alternatif 2 dipengaruhi oleh parameter, alternatif 3 dipengaruhi oleh parameter. Ya, alternatif 1 dipengaruhi oleh parameter 1, parameter ya, kayak gini ya. Oke, kemudian yang di sini juga sama. Oke, kita kasih warna hijau. Kelihatan nggak hijau? Nah, kayaknya. Ya, ini nggak terlalu bagus lah. Nanti kalau Anda lihat yang ininya, atau kita lihat yang bagusnya aja ya. Tapi saya ya ini dia. Oke, kelihatan nggak? Ya, ini dia pakai kriteria ya. Dan tadi saya bilang ya, saya lebih sukanya pakai parameter atau saya pakai istilah yang digunakan oleh. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah yang tadi yang saya jelaskan tadi, ya. Ini goalnya apa? Goalnya adalah choose a leader. Oke. Nah, leader ini ibaratnya yang akan kita rankingnya, gitu ya. Berarti nanti goalnya apa? Goalnya adalah menentukan pemimpin, gitu ya. Oke. Parameternya apa? Kriterianya apa? Experience, education, karisma, sama age. Nah, yang di bawah ini namanya bobot parameter. Namanya apa?
bobot parameter. Nanti ada cara ngitung bobot parameternya. Kita masih di wilayah konsepnya dulu. Ya, Anda lihat big picture-nya, kalau udah paham, nanti kita masuk ke detailnya. Oke, ini bicara tentang apa tadi? Goal-nya, choose a leader. Kemudian parameternya, ini saya pakai istilah parameter ya. Parameternya apa aja? Experience, education, charisma, sama age. Nah, kriteria ini nggak bisa kita tentukan secara langsung kalau kita tidak berkonsultasi dulu kepada ahlinya. Gitu ya. Oke, gampang kan? Makanya saya bilang lebih ringan daripada sistem pakar dan data mining. Data mining itu yang susahnya adalah pertama di datanya. Ya. Oke, nah berikutnya apa? Ada alternatifnya. Alternatif itu apa? Alternatif itu adalah kalau di sini tadi goalnya apa? Leadernya ya. Jadi kita akan meranking seperti ini. Nah, coba Anda lihat poin yang di bawah sini. Ini poinnya berapa? 0, 358, ini berapa? 493, ini berapa? 149. Yang menariknya begini yang menariknya. Ini sebenarnya gampang aja. Ya. Saya biasanya kasih contoh yang agak terasa gitu ya. Saya ngasih contoh yang agak terasa. Kita cari jodoh aja ya. Ya, goalnya apa tadi? Goalnya cari jodoh. Gampang kan? Gampang. Udah pernah nyari jodoh belum? Apakah jodohnya sudah lahir? Goalnya adalah mencari jodoh. Saya pakai parameter ya. Parameter yang saya gunakan adalah parameter yang digunakan orang Jawa ya. Orang Jawa pakai apa kalau nyari jodoh? Dilihat apanya aja? Bibitnya gitu ya. Bobotnya, sama apa lagi? Bebetnya. Oke. Ini adalah kekayaan bibit, bobot, bebet ya, betul? Mana orang Jawa di sini? Oke, dah. Nah, alternatifnya siapa alternatifnya? Alternatifnya, ya, jangan gunakan SPK kalau tidak ada alternatif. Jangan gunakan SPK kalau alternatifnya cuma satu. SPK digunakan kalau ada alternatif. Ya, dulu ada angkatan berapa Pak? Saya mau cari SPK tentang mencari jodoh Pak. Saya mikir, yakin ini. Akhirnya nggak jadi ya. Alternatifnya misalnya ada 3 ya. Ajan ya? Ya, kita istirahat dulu 1 jam ya.